Jadi kita mulai anak ya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Pak. Jadi, gimana kabarnya semua? Sehat? Pak. Ya, Pak. Walau dalam kondisi jaringan yang kurang bagus nak ya, saya harap anak-anak semuanya tetap semangat ya menjalani pembelajaran kita hari ini. Dan ini memang pembelajaran kita pertama menggunakan Meet ya. Kalau seandainya nanti belum tatap muka, ya mungkin inilah pembelajaran kita yang akan kita lakukan seterusnya menggunakan Meet ya. Jadi hari ini ya kita akan mempelajari materi terakhir kita untuk kelas 10. Tidak, Pak. Belum ya? Oke. Jadi kalau anak-anak kami nanti mempelajari ini, ada indikator yang mau kita capai ya. Jadi kalau kalian setelah mempelajari tentang menganalisis dan menciptakan puisi ini, nanti anak-anak diharapkan bisa menganalisis unsur fisik dan unsur batin puisi. Lalu anak-anak kami yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ini bisa menciptakan puisi dengan memperhatikan unsur fisik dan unsur batin puisinya ya. Sebelumnya kita artikanlah dulu tujuan dari pembelajaran kita ini apa ya. Tujuan pembelajaran kita ini ya, kita akan belajar melalui digabung saja dia, nggak dibagi menjadi dua, fisik dan batin ya. Padahal sebenarnya unsur intrinsik itu dibagi dua ya, ada fisik ada batin ya. Ini kita bahas satu persatu nak ya. Dimulai dari tema ya, biasanya begitu unsur intrinsik, dimulai dari tema. Tema itu bisa diartikan sebagai ide atau gagasan yang menduduki tempat utama di dalam puisi ya. Hanya ada satu tema dalam satu puisi. Jadi satu puisi itu tidak memiliki lebih dari satu tema ya. Jadi kalau ada kalian baca puisi, situ ada tentang persahabatan, ada tentang percintaan, yang paling ditonjolkan yang mana? Percintaan atau persahabatan? Jangan kalian buat temanya jadi dua, tema percintaan, tema persahabatan, nggak bisa ya. Karena dalam satu karya sastra itu temanya cuma satu ya. Iya, tema juga bisa diartikan sebagai gagasan utama dari puisi, baik yang tersirat maupun tersurat ya. Nah, jadi saya katakan tadi, dalam satu karya sastra itu hanya memiliki satu tema, dan biasanya tema itu disampaikan dalam bentuk satu kata ya. Contohnya temanya tema percintaan. Tema percintaan ini isinya bisa bermacam-macam ya. Ada tentang asmara, ada tentang kata-kata cinta, ada yang berhubungan dengan romantisme. Kau diputusi pacarmu pun ya, kesedihan kau mengisahkan tentang diputusi pacarmu, itu juga termasuk tema percintaan ya. Nah, lalu ada tema ketuhanan. Kalau kamu sedang bertobat, kamu buat kata-kata pertobatan, itu sebut dengan tema ketuhanan ya. Kau tentang mengalami ketenangan jiwa ya, kau merasakan Tuhan hadir dalam tubuh hidupmu, itu termasuk ke dalam tema ketuhanan. Kalau kau temamu puisimu isinya tentang kau dengan temanmu ya kan, itu temanya apa itu? Kalau puisimu itu tentang kau dengan temanmu, temanya apa itu? Persahabatan. Iya, mantap nah ya. Jadi tema itu cuma satu dalam satu karya sastra, satu puisi itu cuma satu temanya, dan satu tema biasanya diungkapkan dalam bentuk satu kata ya. Lalu masuk ke diksi. Ada yang bisa jelaskan diksi itu apa? Nampak di apanya? Ada yang nggak nampak? Nampak nak ya? Diksi itu biasa disebut orang sebagai pilihan kata ya, yang dipakai oleh penyair dalam mengungkapkan perasaan atau pikirannya. Jadi beberapa kata yang memiliki kesamaan atau kemiripan arti oleh penyair belum tentu bisa dipakai semuanya ya. Jadi ia hanya akan memilih salah satu atau tidak semua untuk mewakili apa yang hendak diungkapkan. Jadi ini
kemampuan seseorang dalam memilih kata untuk dimasukkan ke puisinya. Contohnya ya, kalau saya mau buat puisi tentang kecantikan si Agni Hutagalung, ya, kalau saya katakan kau adalah matahari, kata matahari itu bisa nggak mewakili tentang kecantikan si Agni Hutagalung ini? Cocok nggak saya buat kecantikan si Agni Hutagalung seperti matahari? Kecantikanmu seperti matahari. Kalau matahari kita lihat, mata kita bisa buta lah ya kan. Kurang cocok saya rasa kalau dibuat matahari tentang kecantikan si Agni ya kan. Cocoknya apa kita buat? Kita carilah kata yang mirip dengan matahari. Contohnya apa? Mentari kan gitu kan. Kan ada perbedaan antara matahari dengan mentari kan. Berbedanya di mana itu? Kalau mentari kita lihat pada pagi hari atau siang hari? Pagi hari. Pagi hari. Masih bisa kalau lihat tuh kan. Apalagi kalau di kampung kita si jamaah pulang terbit dari balik bukit itu ya kan. Indah nggak nampaknya? Indah kan? Iya indah. Kalau kita buat matahari mewakili kecantikan perempuan, kurang cocok lah ya kan. Nah, ada lagi contohnya ya, kata kembang dengan kata bunga. Ini sebenarnya maknanya sama. Hanya saja kalau kita masukkan ke puisi, lebih enak dia kalau kita sebut katanya kembang kan begitu kan. Nah seperti itu nak ya. Kata bulan dengan rembulan sama aja sebenarnya. Hanya saja kalau dimasukkan ke puisi, kata-kata mana yang lebih enak didengar ya, mewakili perasaan dari penyair. Itu apa? Pilihan kata. Oke. Nampak ya? Ada di sini saya tuliskan ya. Saya buat tulisan diksi ini berwarna biru. Ya. Mana kata-kata di sini yang tidak biasa digunakan oleh penyair? Nampak ya? Ada kata-kata yang jarang kalian lihat di sini, nak? Coba kasih pendapatnya. Ada yang bisa kasih pendapat? Mana kata-kata yang jarang kalian lihat di sini? Ada kata temali. Tahu temali itu apa? Tidak. Temali. Temali itu kata dasarnya tali. Ya. Hanya ditambahkan infix m. Ya. Jadi temali sama seperti jari. Ada jemari ya kan? Jari dengan jemari sama artinya. Hanya saja jari ditambahkan infix, sisipan, disisipkan. J ditambah em tambah ari. Jadi jemari. Nah, sama juga seperti kata tali menjadi temali ya. Disiapkan catatannya ya, sambil dicatat ya. Jadi diksi di situ yang pertama ada kata temali ya. Temali itu artinya tali ya. Nah. Lalu ada juga di sini dibuat di situ menghembus diri. Siapa yang bisa menghembus dirinya? Menghembus diri katanya. Jadi di sini nakku ya, pengarang ini, penyair di sini menggunakan diksi itu menggunakan kata-kata yang bermakna konotatif ya. Menghembus diri. Artinya apa? Dia seperti meyakinkan dirinya sendiri ya. Dalam mempercaya mau berpaut. Pernah dengar kata berpaut? Erlinca. Coba si Erlinca dulu. Ini cantik kali kulihat paribanku ini. Iya, mamaku buru sinaga. Nah. Coba Erlinca. Pernah kamu dengar kata berpaut? Aktifkan dulu mikrofonmu tuh Erlinca. Nah. Mana? Belum aktif. Klikkan itu yang tanda mikrofon. Nah, coba Erlinca, pernah dengar kata berpaut? Belum, Pak. Belum pernah kan? Iya. Belum. Ada yang bisa mengartikan apa itu berpaut? Jadi kalau kita nggak mengartikan puisi ini, kita nggak tahu maknanya apa, ya kan?
Ada kata-kata yang jarang kita dengar ya. Berpaut itu artinya apa? Ya, bisa ditulis ya. Berpaut itu artinya menempel ya. Mengembus diri dalam mempercaya, mau menempel ya, berpaut. Jadi kalau nggak kita cari artinya ya, diksi-diksinya itu ya, kita susah memahami ya. Lalu ada kata lain yang kalian lihat di situ enggak? Yang jarang kalian lihat. Gerimis. Kenapa nggak dibuat hujan di situ? Kenapa harus gerimis? Gerimis itu artinya apa? Menandakan apa itu? Ada yang bisa? Gerimis mempercepat kelam. Kenapa nggak dibuat hujan? Hujan mempercepat kelam. Kenapa nggak gerimis? Padahal gerimis sama hujan itu sebenarnya hampir mirip, walaupun beda ya. Kalau gerimis dia hujannya sikit-sikit kan? Kalau hujan dia lebat ya. Nah, kenapa dibuat gerimis? Ya karena untuk menandakan kesedihan ya. Ada kata desir, ada di sini desir ya. Menyinggung muram, desir hari, lari berenang. Desir itu artinya apa? Desir itu artinya keinginan ya. Menyinggung muram, keinginan, hari, lari, berenang ya. Berenang itu bisa juga kata berlambang juga nah ya, dan lain sebagainya ya. Untuk lebih dalam lagi nanti ya, itu tugas kalian lah. Kalau hari ini waktu kita tidak mencukupi. Lalu ada rima. Rima tadi apa pengertiannya? Persamaan bunyi di akhir Saja. ya kan? Jadi ada kata-kata apa bunyi-bunyi yang sama ya kan? Contohnya inilah di bait pertama ini. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. A ya kan? Lalu yang kedua ada kata cerita. Berarti sama dia kan? A sama A. Masuk baris ketiga. Ada ut. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran ya, tadi kita sudah menyimpulkan ya apa saja unsur-unsur intrinsik ya. Jadi untuk menutup pertemuan kita ini ya seperti biasa ya, kita berdoa dulu ya. Pimpin aja doanya, gak usah berdoa, pimpin aja ya. Coba si Laura dulu pimpin kita dalam doa. Teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa, itu aja. Coba Laura. Mana si Laura? Teman-teman, Ya. saya Pak. Ya, lanjut. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Amin. Jadi untuk pertemuan berikutnya nak, kita lebih fokus ke langkah-langkah membuat puisi ya. Jadi untuk hari ini tugas kalian seminggu ini kalian buat dulu puisi. Tapi untuk pertemuan berikutnya kita fokus untuk langkah-langkahnya langsung ya membuat puisi ya dengan model yang berbeda. Oke? Jadi saya rasa demikianlah pertemuan kita. Terima kasih kepada anak-anak kami yang sudah hadir ya. Tetap jaga terus kesehatan ya. Saya tutup dengan selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Siap, Pak. Sudah bisa keluar nak ya? Sudah bisa keluar. Ya, Pak. Terima kasih. Pak.